Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Wah, sudah tanggal 27 saja ya. Kita berapa hari lagi nih lebarannya? 27, 28, 29, 30. Kayaknya 3 harian lagi. Ya, kita lebaran itu alhamdulillah. Bagaimana kondisi Anda sekarang? Apakah masih takut, masih cemas, masih marah, masih panik ketika Galbay dipinjol? Nah, itu adalah cara yang di atas untuk membuat Anda menjadi lebih kuat lagi. Ya, mungkin kita tidak sadar bahwa kita sering ya berdoa bahwa kita pengen diberikan rezeki yang lebih, kita ingin diberikan keberanian, kita ingin diberikan kesabaran lagi yang lebih, kita ingin menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi gitu kan. Kalau menurut saya ini adalah cara yang di atas untuk mengabulkan doa-doa kita yang seperti itu. Dengan Galbay dipinjol, kita bisa mempelajari segala aspek kehidupan, mulai dari bagaimana cara mengatur uang, bagaimana cara resiko mengambil hutang, bagaimana cara meredam emosi, amarah, panik, cemas, dan lain-lainnya. Sehingga ketika nanti kita sudah bisa melewati fase-fase tersebut, kita ini menjadi manusia yang berbeda dari yang kemarin-kemarin. Kata orang bijak, tidak perlu kita itu bersaing dengan siapapun. Kita hanya perlu bersaing dan menjadi lebih baik lagi dari diri kita yang kemarin. Jadi ketika Anda Galbay dipicul ini, hadapilah dengan senyuman seperti lagunya Dewa 19. Bawa enjoy saja, santai saja, karena gitu-gitu aja sebenarnya ya. Tidak ada yang menakutkan sama sekali. Oke, nah di video kali ini saya ingin membahas tentang pihak jasa ketiga yang akhirnya buka suara. Jadi saya melihat di Google ada berita yang menyatakan bahwa pihak ketiga ini buka suara setelah adanya insiden. Langsung saja kita lihat beritanya ya. Nah, beritanya ini dari kompas.com gitu ya, kompas.com, dan judulnya itu Asosiasi Jasa Penagihan klarifikasi soal peran debt collector. Nah, ini sampai asosiasinya yang klarifikasi, ya pihak ketiga gitu. Nah, bagi Anda ya galbay-galbay dipinjol, Anda itu pastinya pernah ditagih oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah pihak eksternal dari pinjol yang Anda galbaikan itu. Contoh misalkan Kredivo. Kredivo ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penagihan yang khusus menagih orang-orang yang galbay. Gitu. Kredivonya mah serius dengan marketingnya, serius dengan pemasarannya, IT-nya, dan lain-lain. Kalau masalah penagihan, itu diserahkan ke perusahaan-perusahaan penagihan. Jangan heran kalau nanti Anda hutangnya di Kredivo aku laku, tapi yang nagihnya PT MBA gitu ya, nagihnya PT ini yang lain gitu kan. Nah, itu adalah pihak ketiga. Oke, coba kita baca dulu di sini sebentar ya. Banyaknya gesekan di masyarakat yang berhubungan dengan praktek penagihan oleh debt collector membuat Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Indonesia (APJAPI) memandang perlu memberikan klarifikasi. Oh, jadi banyak ya gesekan di masyarakat yang berhubungan dengan praktek penagihan debt collector itu ya. Oh, sangat banyak sekali. Ya dari dulu. Ya kan? Kenapa pernyataannya sekarang gitu kan? Dari dulu sudah banyak gesekannya. Oke, lanjut. APJAPI menganggap perlu mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan banyak pihak. Seperti diketahui, kinerja debt collector makin disorot belakangan ini semenjak video viral di media sosial. Pada tayangan itu, ibu-ibu bersama anaknya panik karena mobilnya akan ditarik oleh debt collector. Ini adalah videonya. Kita coba kita lihat sebentar. Maaf ya, baru sempat cerita jujur. Sebenarnya aku trauma. Anak perempuanku juga masih trauma sampai sekarang. Siapa yang gak ketakutan tiba-tiba didatangi orang gede-gede bertato bilang mau ambil mobilku karena katanya mobil aku bermasalah dengan pihak mereka. Oh, jadi ini galbay leasing guys ya. Galbay leasing itu pastinya jauh sekali di atas pinjol. Oke, galbay dipinjol mah aduh, ecek-ecek ya kan. Kalau leasing itu pasti ada DC lapangannya ya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini karena aku merasa nggak ada urusan dengan leasing manapun, aku nggak mau tanggepin dan aku mencoba keluar dari mall tersebut, tapi dari depan dihadang sama tim mereka. Aku nyalain klakson untuk menarik perhatian pengunjung lain dan security karena mereka minta aku keluar buat ngobrol, tapi aku takut dihipnotis atau apa, jadi aku milih nunggu security. Nah, ini bener nih. Ya seperti ini. Ada orang yang tidak dikenal, ya mau itu ngakunya debt collector, mau itu ngakunya punya urusan dengan Anda. Kalau Anda nggak kenal, segera kunci rumah Anda, mobil Anda, jangan ditemui lagi. Itu adalah hak Anda. Ya kan? Kita tidak tahu orang ini siapa. Gitu kan, mau berbuat apa. Ya kan? Ini demi keselamatan kita juga. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Di sini aku niat mau jalan, tapi dari depan dihadang dengan mobil mereka. Jadi aku benar-benar takut asli, tapi aku berusaha kuat demi anak-anakku. Oh, ini debt collectornya. Ini orang-orangnya udah pada
ngeliatin gitu ya. Di sini aku asli udah panik, aku dari tadi disuruh keluar mobil mau ngobrol, tapi aku ajak ngobrol di dalam mall yang rame, mereka nggak mau gitu ya. Lanjut. Nah ini ya, kenapa direkam-rekam gitu kan? Ada apa gitu ngerekam-rekam? Di sini kesabaranku sudah habis karena anakku yang cewek nangis ketakutan. Aku marah, aku teriak, dia masih ngotot dari finance. Dia juga sempat nuduh kalau nopol saya palsu dan mobil saya bermasalah dengan finance mereka. Nuduh gitu ya. Berarti ibu ini kan tidak berurusan dengan leasing dan nopolnya tidak palsu. Oke, kita bicara di dalam kalau gitu. Ngapain? Saya ajak ngobrol di dalam biar rame dan saya merasa aman, takut hipnotis. Loh, oke, ayo. Ngapain kok iso kantor polisi kok? Nah, saya beli mobil cash, jadi saya merasa tidak pernah berurusan dengan pihak leasing manapun. Dia bentak saya, ibu bisa buktikan apa? Mana BPKB-nya? Saya jawab, loh, saya bisa menunjukkan STNK asli saya. Kalau BPKB ada di rumah, emang ada orang berpergian harus bawa BPKB. Nah, ini ibu ini memang cerdas gitu ya. Kita harus tiru ibu ini gitu ya. Yang pertama, jangan nurut aja guys sama orang itu ya. Ini apalagi momennya mau lebaran. Karena orang ini bergerombol banyak, Anda kalah suara, jadi Anda merelakan apapun. Jangan. Nah, ini ternyata BPKB-nya ada, ya, ada di ibu tersebut, gitu kan? Mas, ya. Hmm. Oh, gitu ya. Jadi salah tagih, gitu ya, guys. Perlu saya beritahu kepada Anda, ya, itu tadi salah tagih, gitu kan ya. Kita lupakan mereka yang salah lagi ini, gitu kan. Ngotot, gitu kan, di mall, foto-foto, bentak-bentak, gitu kan ya. Kita fokus ke DCWA. Nah, kita fokus ke DCWA dan DC lapangan pinjol. Mereka itu orang-orang bodoh, guys. Ya, DCWA, pinjol, DC lapangan pinjol. Mereka itu orang bodoh. Kalau mereka tidak bodoh, tidak akan jadi DC. Jadi sangatlah rugi ketika Anda itu berdebat dengan orang bodoh. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Ada suatu cerita di mana binatang keledai bilang ke macan bahwa rumput itu biru, ya bukan hijau. Lalu harimau ini tidak terima, rumput itu hijau bukan biru. Setelah mereka berdebat, ya sudah, kata harimau, mari kita buktikan ke raja hutan. Ayo kita ke raja hutan, tanya apakah rumput ini biru atau hijau gitu. Nah, macan ini dan keledai ini menemui raja, menemui singa, menemui raja hutan. Wahai sang raja, kata keledai yang bodoh ini, rumput itu berwarna biru, bukan berwarna hijau. Lalu si keledai ini bilang, oh iya itu betul, rumput itu warna biru, bukan warna hijau gitu kan. Nah, setelah melihat hal tersebut, si raja ini membenarkan keledai tersebut. Karena kejadian itu, si macan ini dihukum untuk tidak makan selama seminggu. Lalu si keledai pulang dengan bangganya, dengan bahagianya gitu. Sedangkan si macan ini bertanya-tanya kepada sang raja, Raja, kenapa kamu menghukum saya? Sedangkan rumput itu warnanya hijau. Nah, kata sang raja, rumput itu memang benar warnanya hijau. Yang salah adalah kamu berdebat dengan orang yang bodoh. Itu membuat kamu terlihat bodoh, itu menurunkan harga dirimu, itu menurunkan kepintaranmu. Karena kamu bertingkah seperti itu, maka dari itu saya hukum. Kamu tidak makan selama 1 minggu. Gitu ya. Jadi moralnya adalah kita itu jangan berdebat dengan orang bodoh, guys. Kita ini pintar, kita ini sudah ada di jalan yang benar. Jangan berdebat lagi dengan DC-DC tersebut. Bisa kita berkaca dari sini, ya kan? Wah, gitu kan. Gila. Oh, duk, woi, ya kan, kamu ini. Tapi endingnya, ya kan, kami minta maaf ya, oh salah, gitu kan, kami salah itu, gitu kan. Sama juga dengan DC pinjol, guys. Kita tidak perlu berdebat dengan mereka. Kalau Anda mau sadar, bahkan kita itu sudah menang duluan. Karena kita sudah galbay, mereka tidak bisa apa-apa. Ya, Anda sadar nggak? Saya harus ngomong begini, ketika Anda sudah galbay, lalu Anda mempermasalahkan DC yang seperti ini, DC yang seperti itu orang lebay. Ya, itu orang lebay. Laki-laki jangan seperti itu. Oke, kalau cewek nggak tahu. Ya, kalau laki-laki jangan seperti itu. Anda sudah galbay, ya. Perusahaan pinjol ini nggak bisa apa-apa. Ibaratnya Anda sudah menang, ya. Mereka mau nagih lewat WA, mau kunjungin, ya kan? Terus bisa apa mereka? Ya kan? Lalu Anda mempermasalahkan bahwa DC ini perlakuannya seperti ini itu, seperti ini itu, ya. Anda lebay. Oke? Jangan lebay, ya. Kita itu sudah menang duluan. Pada saat awal pencairan pinjaman, kita itu sudah menang, mereka sudah kalah sebenarnya. Kenapa? Karena duit itu belum tentu bisa balik ke perusahaan pinjol itu. Semua kewenangannya itu ada di kita. Kitalah rajanya, bukan mereka. Jadi janganlah lebay. Yang laki-laki ini kan warrior, ya kan,
prajurit, badannya besar, tegap, mempermasalahkan. Aduh, ini DC-nya mau menghubungi RT RW, itu beneran gak ya? Aduh, ini DC-nya mau hubungi kontak darurat, beneran gak ya? Anda laki-laki macam apa menanyakan hal tersebut? Ya, laki-laki itu mau DC ini nanya ke mau ke RT, mau ke bupati, saya silakan, saya tunggu sekarang. Ya, kamu datang ke muka saya sekarang. Gitu guys, yang namanya cowok itu. Cowok kok jadi kayak cewek. Ini kalau Anda mau tahu, dulu ya saya itu logonya singa karena ada penipu, ya kan, penipu yang pakai logo singa ini banyak yang ketipu, saya jadi ganti logonya, nggak ada logonya. Logonya itu peringatan aja bahwa saya itu tidak memakai jasa gestur. Ini saya dulu logonya singa, tidak takut dengan yang namanya DC DC. Aduh. Mulai dari sekarang Anda, bagi yang laki-laki terutama, Anda itu takut dengan DC, tapi jangan-jangan ya, Anda itu takut dengan DC, takut dengan ketikan DCWA, tapi berani melawan orang tua Anda. Benar? Benar nggak seperti itu? Coba Anda bayangkan kembali hidup Anda. Ada di mana, bos? Ketakutan. Bang, ini bang. DC-nya bang, ini bang. Gimana bang? Ya kan, takut. Tapi, ya kan, disuruh bantu orang tua. Apa sih ini? Orang tua kikir, dasar, kurang ajar memang orang tua ini. Ya kan? Apakah Anda seperti itu? Coba lihat lagi hidup Anda. Ya kan? Kalau hidup Anda seperti itu, takut sama DC, takut sama WA DC, tapi berani ngelawan dengan orang tua Anda lebih baik segera memperbaiki otak Anda tersebut. Ya, karena itu sudah rusak, sudah dijamin rusak. Oke? Dari kejadian ini kita pun belajar bahwa DC itu juga masih manusia, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Jadi kalau nanti ada DC yang datang, ya DC pinjol yang datang ke rumah Anda, nggak usah ditemui, nggak apa-apa, boleh-boleh saja ditemui, ya silahkan gitu. Yang terpenting adalah mental Anda gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.